Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meneruskan pertemuan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Adi Makna, dan saya akan menjelaskan tentang penurunan kualitas produk olahan asal hewan atau hasil ternak. Penurunan kualitas produk asal hewan itu bisa dikarenakan karena terjadinya penyusutan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga produk-produk yang telah mengalami penyusutan secara kualitatif maupun kuantitatif tadi itu tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Nah, beberapa penyebab yang terjadi akibat apa yang menyebabkan penyusutan secara kualitatif itu bisa jadi terjadi akibat adanya aktivitas biologi, baik itu mikroba, kemudian insekta maupun pets gitu ya. Sorry, ataupun hewan pengerat gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi karena terjadinya perubahan fisik, misalkan adanya tekanan, kemudian getaran, suhu dan kelembapan. Kemudian juga bisa terjadi karena reaksi biokimia seperti adanya reaksi pencoklatan, kemudian ketengikan, dan penurunan gizi serta aspek keamanan pangan dari sisi kimiawi atau reaksi biokimia. Yang pertama kita akan bahas tentang penyusunan kuantitatif, artinya secara jumlah dia itu berubah. Apa sih penyusutan kuantitatif? Jadi kehilangan sejumlah bobot atau ukuran gitu ya, akibat penanganan pasca produksi yang tidak memadai, dan juga bisa karena adanya gangguan biologi, misalkan kerusakan karena insekta, kemudian hewan pengerat digigit atau berkurang sehingga kualitas dari produk ternak tadi itu berkurang gitu ya secara kuantitatif. Nah, eh, berkurangnya apa namanya penyusutan ini itu bisa terjadi selama proses di lapangan gitu ya, atau juga selama proses penyimpangan apabila penyimpanannya tidak terlalu baik, misalkan tidak dikemas dengan baik, kemudian tidak disimpan pada suhu yang rendah, kemudian yang lainnya itu akan menyebabkan eh, apa namanya kemungkinan akan dikurangi, akan berkurang jumlahnya akibat dari insek atau hewan pengerat gitu ya. Kemudian kalau dia bahan cair, kemudian atau bahan kering yang masih banyak kandungan airnya, itu juga bisa disebabkan karena penyimpanan yang tidak sempurna sehingga bobotnya juga berkurang atau terjadi evaporasi dari kemasan. Nah, kemudian apakah bahan pangan yang mengalami kerusakan atau cacat secara apa kemasan itu termasuk penyusutan kuantitatif? Iya, gitu ya. Itu merupakan salah satu penyusutan kuantitatif. Kemudian kita ke yang pertama. Tadi ada penyusutan yang disebabkan oleh agen biologis atau mikrobiologis. Nah, kerusakan bahan pangan itu sebagian besar dikarenakan atau disebabkan oleh keberadaan bakteri, jamur atau kapang ataupun hamir gitu ya. Jadi mereka bisa memfermentasi atau merusak kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan pangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia ini atau agen biologis ini itu bisa dikarenakan adanya aktivitas air yang berlebihan, gitu ya. Kemudian suhu penyimpanan dan pengolahan yang tidak tepat. Jadi suhu penyimpanan agar ketiga mikrobia itu tidak beraktivitas banyak itu bisa disimpan dengan suhu rendah. Kemudian oksigen, jadi beberapa mikrobia kita sudah tahu bahwa dia membutuhkan oksigen atau tidak membutuhkan oksigen. Jadi tergantung maka apabila misalkan apa namanya produk kita terpapar oksigen, maka yang akan tumbuh adalah mikrobia yang suka dengan oksigen dan sebaliknya. Kemudian nilai pH juga tidak disukai oleh mikrobia apabila pH-nya rendah gitu ya. Tetapi apabila pH normal pada bahan pangan itu akan menyebabkan mikrobia dengan leluasa untuk tumbuh. Dan tentu saja kandungan gizi yang ada di dalam bahan pangan. Ini adalah aktivitas air. Jadi air apa sih aktivitas air? Aktivitas air itu merupakan air bebas yang terkandung dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikrobia untuk pertumbuhannya. Jadi beberapa aktivitas air di sini ada nilainya gitu ya berkisar antara 0,8 sampai 1.
Dan yang beberapa mikrobia yang tumbuh di sana ada misalkan di situ ada Pseudomonas, kemudian Escherichia coli, Escherichia yang lainnya, kemudian Proteus, Bacillus, Clostridium perfringens, Hamir dan seterusnya, di mana mereka tumbuh gitu ya. Jadi untuk bahan pangan dengan aktivitas airnya 0,95 sampai 1 itu bisa ditemukan pada produk daging, kemudian susu segar, ikan dan sayuran. Kemudian bisa juga di bahan pangan dengan kadar gula atau garam itu kurang dari 40% untuk gulanya, 7% untuk NaCl gitu ya. Kemudian ada aktivitas yang sedikit lebih rendah 0,91 sampai 0,95. Itu yang bisa tumbuh ada Salmonella, kemudian Lactobacillus, Clostridium botulinum, Pediococcus, kemudian kapang. Bisa ditemukan pada produk hewan seperti keju, kemudian ham, atau bahan pangan dengan kadar gula 55% atau kandungan garam 12% gitu ya. Kemudian yang lainnya seperti Candida, Torulapsis, Hasenula, Micrococcus yang merupakan tergolong golongan dari mikrobia hamir, itu dia bisa beraktivitas pada aktivitas air 0,87 sampai 0,91, bisa ditemukan pada sosis terfermentasi, kemudian margarin, kemudian bahan dengan kandungan garam yang cukup tinggi sekitar 15%. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas yang lebih rendah lagi, aktivitas airnya 0,8 sampai 0,87. Itu juga dari golongan kapang seperti Penicillium, Staphylococcus. Staphylococcus aureus itu bukan kapang itu tapi mikrobia, kemudian Saccharomyces. Nah, ini kita bisa temukan pada susu kental manis, kemudian ya itu yang produk peternakannya dengan kadar airnya kurang lebih 15 sampai 17% saja. Kemudian kalau tadi secara umum, ini lebih spesifik lagi, kita akan bahas apakah ada mikrobia perusak pada susu, kemudian telur, dan daging. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa mikrobia itu tumbuh baik pada pH-pH tertentu. Seperti misalkan kapang dan hamir, dia suka di pH rendah, kurang dari 4,5. Kemudian apabila terkandung di sana banyak nutrisi yang berupa karbohidrat, maka dia akan sangat suka. Jadi golongan kapang dan hamir akan tumbuh di sana. Kemudian yang kedua adalah dari golongan bakteri atau bakteria gitu ya. Nah, untuk bakteri dia tidak suka asam gitu ya. Dia akan tumbuh baik pada pH yang lebih dari 4,5. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri selain karbohidrat dia juga membutuhkan protein. Kemudian yang selanjutnya, kerusakan juga yang disebabkan oleh keberadaan mikrobia itu biasanya disertai dengan produksi dari toksin atau racun. Jadi tidak hanya dia merusak, tetapi dia selain merusak juga menghasilkan racun. Nah, kerusakan ini juga dapat disebabkan oleh insekta gitu ya. Kalau mikrobia itu mungkin yang tadi yang kecil-kecil gitu ya. Kalau kerusakan produk hasil ternak yang disebabkan oleh insekta, kemudian hewan pengerat tikus dan lainnya itu juga bisa disebabkan oleh mereka tadi. Nah, kita lihat kerusakan yang bisa terjadi pada susu gitu ya. Jadi secara alami sebetulnya mikrobia itu sudah ada di dalam susu. Nah, mikrobia seperti yang sudah kalian dapatkan di semester 2 gitu ya, itu ada beberapa ciri utama yang bisa kita cek gitu. Jadi berdasarkan ciri-ciri biokimia, jadi itu ciri-ciri zat yang dihasilkan oleh mikrobia, kemudian ciri suhu, maka dia akan bisa tumbuh di berbagai macam suhu, gitu ada sikrofilik, kemudian mesofilik, termofilik, dan ekstrim termofilik bahkan bisa, gitu ya. Kemudian yang ketiga sifat patogenisitasnya. Nah, dari ciri biokimiawi, jadi seperti dalam keadaan tertentu, susu itu akan mengalami fermentasi secara alami, karena memang di dalam susu itu terdapat Streptococcus lactis, kemudian Lactobacillus species, gitu ya. Itu secara alami memang ada di dalam susu. Jadi kalau susu segar kita biarkan di suhu kamar, maka dia akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh dan lama kelamaan juga akan rusak dengan sendirinya. Nah,
Cirinya gitu ya, cirinya kalau tadinya laktosa yang ada di dalam susu itu berupa disakarida gitu ya, dia terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, apabila ada mikrobia di dalamnya, maka dia akan mengalami perubahan gitu ya. Jadi laktosanya itu berubah menjadi asam laktat sehingga susunya berubah menjadi asam. Nah, kemudian cemaran mikrobia lainnya itu juga akan menghasilkan produk-produk lain yang menyebabkan susunya menjadi bau, barangkali kemudian rasanya menjadi tidak enak dan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah ciri suhu. Suhu seperti yang saya sampaikan tadi, mikrobia itu bisa kita tekan pertumbuhannya dengan cara apa namanya mengatur suhunya. Kalau dia tergolong mikrobia sikrofilik, maka kita akan suhunya sampai apa direndahkan gitu ya. Kalau dia mesofilik ya kita simpan juga di suhu rendah. Kalau dia termofilik ya kita simpan di suhu rendah. Kalau dia sikrofilik berarti simpan kering gitu ya, kita keringkan. Nah, pasteurisasi itu merupakan salah satu cara untuk menekan pertumbuhan mikrobia, khususnya yang patogen sehingga preservasi susu menjadi lama atau daya simpan susu menjadi lebih lama. Yang kedua, yang ketiga adalah patogenisitas, jadi sifat membahayakan atau tidak gitu dari mikrobia. Kemudian patogenisitas ini tidak hanya dari mikrobia itu sendiri seperti toksin yang dihasilkan oleh mereka, tetapi juga karena penyakit yang diderita oleh si ternak yang menghasilkan susu, ya. Jadi misalkan tuberkulosis, kemudian brucellosis, mastitis itu akan menyebabkan susu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak layak diolah lebih lanjut. Kemudian patogen dari manusia itu juga bisa berupa disentri, artinya produk hewannya itu terinfeksi atau terkontaminasi oleh mikrobia dari yang menangani susu. Makanya kalau sedang sakit gitu, misalkan petugas untuk memerah susunya sedang sakit, itu tidak boleh melakukan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mikroflora pada produk hewan, khususnya daging dan telur unggas. Gitu ya. Jadi daging unggas itu mempunyai flora bakteri pada kulitnya. Dapat dari mana? Bisa jadi dari ketika penyembelihan, kemudian pengulitan, dan pembersihan isi perutnya. Secara umum produk daging unggas gitu paling banyak mikrobianya dibanding yang lain. Oleh karena itu tidak ada yang memakan daging unggas itu mentah gitu ya. Kalau daging merah itu ada yang memakannya mentah, tetapi kalau daging putih dari unggas itu tidak ada yang memakannya mentah. Nah, jumlah bakterinya secara normal itu kurang lebih 100 sampai dengan 1000 gitu ya per sentimeter. Jadi setiap sentimeternya di maksimal itu ditemukan 1000 sel gitu ya. Apabila lebih dari itu maka dia sangat kotor berarti. Nah, kontaminan utama pada produk daging dan telur unggas itu ada dari tipe Pseudomonas atau dari spesies Pseudomonas gitu ya. Sedangkan untuk telurnya itu tergantung dengan kondisi penyimpanan, jadi kaitannya dengan suhu dan kelembapan. Apabila kita simpan di suhu rendah, di refrigerator misalkan, maka dia akan lebih tahan dibanding dengan kita biarkan di luar. Kalau tidak percaya nanti bisa dicoba di rumah gitu ya, nanti dicek apa namanya, misalkan indikator-indikator kualitas telur secara fisik maupun baik internal maupun eksternal atau interior maupun eksterior dari telur itu bisa dicek dengan membedakan telur yang disimpan di dalam kulkas dengan telur yang disimpan di uh, suhu ruang. Kemudian yang selanjutnya adalah mikroflora pada produk hewan, khususnya daging. Kalau daging berarti daging merah, gitu ya. Nah, untuk sumber kontaminan pada produk daging merah itu biasanya dari udara, kemudian petugas maupun peralatan pemotongan ya. Nah, pencemaran daging ini itu juga dapat terjadi pada ketika digiling. Nah, pencemaran ini tidak hanya dari mikrobia tetapi juga bisa dari daging yang lain. Jadi kalau misalkan tidak mengkonsumsi daging tertentu, itu apabila menggunakan penggilingan umum yang ada di pasar bisa jadi terkontaminasi oleh daging lain.
Kemudian penyimpanan daging pada suhu rendah itu akan membatasi pertumbuhan dari bakteri. Nah, umumnya mikrobia yang terdapat pada daging merah itu ada Pseudomonas, kemudian Staphylococcus, Micrococcus, Enterococcus, serta coliform atau Escherichia coli. Ini contoh-contoh kerusakan produk ternak oleh mikrobia. Jadi pada daging segar, tipe kerusakan yang ditimbulkan berupa pembusukan, kemudian organisme yang terlibat itu berupa dari golongan mikrobia alkaligens, kemudian Clostridium, Proteus vulgaris, Pseudomonas fluorescens. Kemudian pada daging awetan itu tipe kerusakan yang ditimbulkan berupa bulukan, jadi berjamur gitu ya. Kemudian rasa asam, hijau, dan lendir gitu ya. Jadi untuk bulukan itu dari golongan Aspergillus, kemudian Rhizopus, Penicillium, kemudian rasa asam hijau lendir itu disebabkan oleh big bakteria Pseudomonas, kemudian Micrococcus, Lactobacillus, Leuconostoc. Kemudian pada telur gitu ya. Pada telur itu bisa menyebabkan busuk hijau, jadi busuk dan berwarna hijau, kemudian busuk dan tidak berwarna, kemudian juga bisa busuk hitam. Siapa yang menyebabkan? Gitu yang menyebabkan adalah Pseudomonas fluorescens, kemudian alkaligens, serta Proteus. Kemudian pada daging unggas, gitu ya, tipe kerusakan yang disebabkan oleh mikrobia itu bisa berupa adanya lendir maupun bau. Nah, yang menyebabkan adanya lendir dan bau itu biasanya dari golongan Pseudomonas dan alkaligens. Seperti yang saya jelaskan tadi, mikrobia selain dia merusak, dia juga biasanya menghasilkan toksin. Bisa berupa eksotoksin, introtoksin, maupun neurotoksin. Nah, untuk eksotoksin itu menyebabkan gejala keracunan, kemudian muntah, mual, sakit perut, serta diare. Eksotoksin artinya toksinnya dihasilkan oleh mikrobia dan diekskresikan, dikeluarkan dari tubuhnya gitu ya. Sedangkan introtoksin itu dia terdapat di dalam selnya gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu alat pencernaan, kemudian contohnya gitu ya, staphylosin itu berasal dari Staphylococcus aureus, kemudian Staphylococcus spicalis serta Proteus. Kemudian neurotoksin. Jadi beberapa mikrobia dia mampu menghasilkan neurotoksin yang mengganggu gitu ya, mengganggu sistem saraf yang ada di dalam tubuh yang mengkonsumsi. Contohnya adalah toksin-toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum, Shigella dysenteriae, kemudian Vibrio coma, kemudian Salmonella typhosa. Nah, untuk Salmonella typhosa itu menyebabkan disentri, kemudian kolera, serta tipus abdominalis. Kemudian asam bongkre. Asam bongkre ini dihasilkan, ini bukan produk peternakan, tetapi perlu saya sampaikan karena masih menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, gitu ya. Nah, asam bongkre ini dihasilkan oleh Pseudomonas cocovinensis. Gitu ya. Jadi dia ditemukan pada tempe yang berasal dari biji bungkrek gitu ya. Kemudian selanjutnya juga banyak ditemukan aflatoksin. Aflatoksin ini secara tidak langsung biasanya apabila kita berikan pakan pada ternak yang mengandung biji-bijian dan sudah tengik, biasanya itu menghasilkan aflatoksin. Apabila dimakan oleh ternak, maka dia akan menyisakan residu pada produknya. Misalkan sapi perah berarti di susunya, kemudian telur pada telurnya, dan seterusnya. Nah, aflatoksin itu dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Apa akibatnya ketika manusia mengkonsumsi produk-produk yang mengandung patogen maupun mengandung toksin yang dihasilkan oleh mikrobia tadi? Yang pertama bisa infeksi makanan atau disebut dengan food infection. Ini akan menyebabkan konsumen menjadi sakit karena mendapat infeksi mikrobia patogen pada makanan yang dimakan. Jadi kita terinfeksi oleh mikrobia patogen.
Kemudian yang kedua adalah keracunan makanan atau food poisoning. Yaitu konsumen atau kita sebagai manusia yang mengkonsumsi produk tersebut jatuh sakit karena makanan yang mengandung racun dari pertumbuhan mikrobia. Nah, racunnya tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Tadi adalah kerusakan yang pertama. Yang selanjutnya adalah kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan fisik dan mekanik. Jadi terjadi perubahan fisik pasca panen karena pengaruh luar atau pengaruh bahan pangan itu sendiri. Pengaruh luar misalkan karena adanya tekanan fisik seperti gambar gitu, jadi ada kalengnya apa namanya? Penyok dan sebagainya akibat dropping ataupun penanganan yang sembarangan gitu ya. Kemudian bisa disebabkan juga karena adanya getaran, jadi benturan selama perjalanan dan selama distribusi itu juga bisa menyebabkan cacat fisik maupun mekanik. Kemudian suhu yang tinggi itu juga akan menyebabkan cacat dari produk makanan produk makanan asal hewan gitu ya. Bisa berubah perubahan warna, kemudian tekstur, kemudian mutu organoleptiknya menjadi rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan karena adanya reaksi biokimiawi atau kimiawi. Yang pertama adalah reaksi pencoklatan. Jadi reaksi pencoklatan itu akibat adanya aktivitas enzim ya. Aktivitas enzim dari kelompok enzim polifenol oksidase. Untuk reaksi pencoklatan ini tidak banyak dijumpai pada bahan makanan yang kadar airnya rendah. Jadi kalau sudah kering itu tidak sulit kita temui reaksi pencoklatan gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya reaksi pencoklatan itu karena adanya aktivitas enzim yang seperti saya sampaikan tadi, itu kadar air, kemudian suhu, kemudian pH, kemudian lama penyimpanan itu tidak berpengaruh terhadap mempengaruhi kinerja dari enzim. Reaksi enzimatis biasanya membutuhkan air gitu ya. Kemudian suhunya suhu kamar. Kalau suhu tinggi dia tidak akan aktif bahkan rusak gitu enzimnya. Kemudian pH juga akan merusak enzim pada pH tertentu. Kemudian lama penyimpanan juga itu menjadi faktor penentu aktivitas enzim. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi pencoklatan enzimatis itu dapat terjadi apabila ada substratnya gitu ya. Jadi substratnya polifenol oksidase itu adalah senyawa-senyawa fenolik. Jadi kalau ada senyawa fenolik maka dia bisa mengalami reaksi pencoklatan serta disertai adanya oksigen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya aktivitas enzim ini itu harus didukung oleh kondisi yang pas gitu sehingga kondisinya tersebut ideal untuk enzim beraktivitas. Jadi biar tidak ada reaksi pencoklatan, kita harus cegah gitu ya dari kadar airnya, kemudian suhu penyimpanannya, nilai pH dan seterusnya. Kemudian aktivitas air juga sangat berpengaruh. Jadi kalau rendah aktivitas airnya maka juga kemungkinan untuk terjadinya reaksi pencoklatan itu sedikit. Kemudian suhu yang biasanya sesuai untuk terjadinya reaksi pencoklatan itu di suhu kamar atau mesofilik sampai termofilik itu ya 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, kalau tadi enzimatis karena adanya enzim, kalau non-enzimatis itu bisa terjadi akibat reaksi oksidatif maupun adanya hidrolisis. Ya. Contoh reaksi pencoklatan non-enzimatis adalah reaksi Maillard, karamelisasi, dan akibat keberadaan vitamin C di dalam bahan pangan. Nah, reaksi Maillard itu terjadi apabila bahan pangan mengandung gula pereduksi dan protein. Faktor yang mempengaruhinya sama, jadi ada suhu, pH, kemudian water activity atau aktivitas air selama penyimpanan. Reaksi Maillard ini menyebabkan warna coklat yang tidak larut air sehingga dia tidak bisa kita kembalikan ke semula gitu. Apa namanya sifatnya ini.
Seperti pada pembuatan tepung telur, kemudian pembuatan susu bubuk, itu ya, apabila terjadi reaksi Maillard, maka itu akan gagal, gitu ya. Gagal dan tidak bisa apa namanya, karena reaksinya tidak bolak-balik, gitu ya. Jadi tidak bisa kita kembalikan ke semula, gitu ya. Kemudian kompleks gula protein yang terbentuk itu tidak dapat dicerna. Kemudian reaksi Maillard ini juga akan menyebabkan asam amino pada bahan itu akan berkurang. Khususnya asam amino lisin, arginin, histidin, triptopan, dan metionin yang merupakan asam amino esensial kelima-limanya itu. Kemudian karamelisasi dan pencoklatan akibat vitamin C. Jadi karamelisasi itu menyebabkan kombinasi manis, pahit, dan asam rasanya. Prosesnya ya kita seperti membuat karamel gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu pencoklatan akibat vitamin C. Ini banyak terjadi pada produk-produk segar. Untuk produk hewan mungkin jarang gitu ya. Nah, reaksi pencoklatan akibat vitamin C itu merupakan tahap awal bereaksinya reaksi Maillard karena adanya asam askorbat atau vitamin C sebagai prekursor pembentuk warna coklat non-enzimatis. Dapat terjadi selama penyimpanan bahan pangan dengan kadar vitamin C yang cukup tinggi, dan dia juga mengandung gula, reduksi, dan protein. Dan tentu pencoklatan ini akan menyebabkan mutu dari gizi dari produk itu menjadi berkurang. Ini banyak terjadi di buah-buahan segar gitu. Jadi kalau kalian coba gitu ya, misalkan pisang atau apel gitu kalian gigit kemudian dibiarkan sebentar, maka dia akan lama-lama akan menjadi coklat. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan yang ditimbulkan itu ketengikan. Ketengikan ini banyak terjadi pada produk-produk yang mengandung lemak tinggi gitu ya. Nah, ketengikan itu akan menurunkan nilai gizi vitamin yang larut dalam lemak maupun asam lemak esensial yang terkandung di dalamnya akibat adanya reaksi oksidasi dan hidrolisis. Untuk oksidasi itu faktor yang dapat mempercepat terjadinya oksidasi lemak, misalkan produk langsung kena cahaya, kemudian terkena panas, adanya logam berat, kemudian adanya aktivitas enzim lipooksidase gitu ya, dan senyawa penghasil radikal bebas. Nah, bau tengik itu disebabkan terbentuknya senyawa hasil pemecahan hidroperoksida yang hasil akhirnya berupa asam lemak rantai pendek, aldehid, dan keton yang sifatnya volatil atau tengik. Jadi bisa kita baui dengan indera penciuman. Kemudian aldehida tidak jenuh atau acrolein yang menyebabkan bau tengik dan gatal di tenggorokan apabila kita konsumsi. Kemudian penyebab ketengikan yang kedua adalah hidrolisis. Jadi hidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak itu dapat distimulasi oleh keberadaan asam, basa, dan enzim penghidrolisis lemak seperti lipase. Nah, lipase itu dapat juga pada beberapa mikrobia seperti Aspergillus, Penicillium, dia menghasilkan enzim lipase yang dapat menyebabkan ketengikan, khususnya pada produk-produk dari kelapa. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan penurunan kualitas produk hasil ternak. Jadi produk segar itu bisa terjadi sebelum panen, sewaktu panen, setelah panen, maupun produk olahan itu bisa terjadi gitu ya. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu bisa cacat genetik. Jadi kalau cacat genetik ini contohnya adalah produk susu yang gampang gitu ya. Jadi produk susu itu ada dua macam. Jadi ada susu yang bisa menyebabkan lactose intolerance dan yang eh, lebih ringan resikonya untuk menyebabkan lactose intolerance atau dikenal dengan susu A1 atau A2. Nah, ini tidak bisa kita pilih gitu ya, kecuali kita memilih ternak dengan genetik tertentu. Nah, apabila bercampur mereka, maka ya misalkan orang yang lactose intolerance ketika meminum susu varian A1 itu akan menyebabkan diare yang parah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cacat fisiologis gitu ya. Jadi secara fisiologis produknya tidak
tidak baik gitu ya. Jadi misalkan diolah dengan kondisi fisiologis yang tidak sesuai dengan prosedur akan menyebabkan cacat juga. Kemudian cacat mekanik ini berarti secara fisik dia cacat. Jadi bisa jadi kemasannya, kemudian bisa jadi ukurannya gitu. Itu secara yang diakibatkan oleh mekanis gitu ya, kegiatan mekanis. Misalkan apa namanya? Tadi kaleng penyok gitu ya. Sebenarnya untuk cacat mekanis ini kadang-kadang tidak berhubungan langsung terhadap kualitas apa namanya? Kimianya ya. Kemudian adanya kontaminasi dari benda-benda asing gitu yang tidak diinginkan baik sengaja maupun tidak. Jadi misalkan ada produk daging sapi dicampur dengan daging babi atau dicampur dengan daging ayam, itu adalah cacat akibat keberadaan benda asing. Kemudian cacat produk olahan ini juga bisa terjadi selama terjadi karena kontaminasi maupun adanya pengolahan yang kurang sempurna gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini gitu ya untuk materi penurunan kualitas produk hasil ternak. Kita lanjutkan ke diskusi. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.